Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat walafiat. Pada kali ini kita akan membahas tentang statistik deskriptif, ya. Khususnya pada part 3 ini akan kita ulas tentang ukuran pemusatan atau central tendency. Jadi ukuran pemusatan atau central tendency ini kita meliputi, ya, beberapa ukuran, yaitu rata-rata atau mean, nilai tengah, modus atau nilai yang sering muncul. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama tentang rata-rata atau mean, ya. Jadi jika data merupakan data populasi, maka rata-rata dirumuskan sebagai berikut. Ada data yang tidak berkelompok, artinya data tunggal yang berdiri sendiri, maka rumus yang digunakan adalah mu sama dengan sigma X per N. Ini kami ingatkan, mu ini adalah data untuk populasi, ya. Tapi kalau data jika untuk sampel, maka mu ini akan kita ganti dengan X bar. Ya. Sementara untuk data kelompok, ya, mu sama dengan sigma Fx per sigma F, di mana X sama dengan nilai tengah kelas I, kemudian F sama dengan frekuensi kelas KI. Contoh soal 1 untuk nilai min dari data tunggal. Misalkan data tunggal untuk A 6, 8, 5, 7, 6, 3, 2, 4, 8. Nah, nilai 6, 8, 5, 7, 6, 3, 2, 4, 8 ini disebut dengan data tunggal. Data tunggal yang kedua B, ini juga 2, 3, 6, 6, 7, 8, 7, 6, 9, 8. Ya. Untuk memperoleh nilai min, maka kita akan masukkan dalam rumus. Nah, ini min sama dengan jumlah seluruh datum per banyaknya datum. Jadi kita masukkan data 6 tambah 8 tambah 5 sampai tambah 8, jumlahnya ada 9, maka dibagi 9. Hasilnya 5,4. Hasil ini yang disebut dengan nilai min. Yang kedua untuk data yang B, sama, kita jumlahkan data semuanya dibagi jumlah banyaknya data, yaitu hasilnya 6,2. Jadi nilai rata-rata data B adalah 6,2. Kita akan ambil contoh untuk min dari data kelompok. Jadi data kelompok ini data di mana masing-masing data satuan itu terdiri dari beberapa unit, ya. Nah, ini diketahui data sebagai berikut. Hitunglah min. Ini kita ambil contoh. Jadi ada nilai 31 sampai 40. Ini dikatakan data kelompok atau disebut dengan interval. Karena angka 31 sampai 40 ini ada beberapa angka di dalamnya, maka disebut dengan data kelompok. Seperti ini 31, ada 32, ada 33 dan seterusnya. Begitu juga yang di bawahnya. Dan yang perlu diingat, interval pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam ini punya jarak yang sama. Nah, untuk 31 sampai 40 ada 3 orang. Kemudian yang di bawahnya ada 5 orang. Ada 10 orang, ada 11 orang, ada 8 orang, ada 3 orang. Jadi jumlah yang kita teliti ada 40 orang. Sehubungan dengan rumusnya adalah sigma Fx, maka harus ada kolom X dan kolom Fx. Ya. Mengapa data ini sebelumnya tidak ada? Kita tambah sendiri karena menyesuaikan rumus yang akan kita gunakan. Misalnya X ini diambil dari mana? X ini diambil dari masing-masing titik tengah interval 31 sampai 40. Titik tengahnya mana? Untuk memperoleh titik tengahnya adalah 31 ditambah 40 dibagi 2. Hasilnya 35,5 dan seterusnya. Sementara Fx adalah perkalian F frekuensi dikali X. 3 kali 35,5 sama dengan 106,5. Begitu seterusnya, dan yang di bawah namanya sigma Fx.
Oke, kalau tabel sudah tersedia, maka kita mudah untuk masukkan dalam rumus. Ini rumusnya. U sama dengan sigma Fx per sigma F. Fx-nya sudah ada, 2470 kita masukkan. Sigma Fi-nya 40 kita masukkan, kita bagi, hasilnya adalah 61,75. Inilah nilai rata-rata atau min data kelompok pada tabel yang sudah kita siapkan. Selanjutnya kita akan bahas tentang median sebagai sub bagian ukuran tendensi sentral. Median itu apa? Yaitu merupakan suatu nilai yang terletak di tengah-tengah kelompok data setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Atau suatu nilai yang membagi kelompok dengan jumlah yang sama besar. Jadi bisa atas dan bawah, kiri kanan sama. Untuk data ganjil, median merupakan nilai yang terletak di tengah-tengah atau di pusat sekumpulan data, yaitu di urutan ke n plus 1 dibagi 2. Sementara untuk data genap, median merupakan rata-rata nilai yang terletak pada urutan ke n bagi 2 dan n plus bagi 2 plus 1. Nah, ini kalau mudah untuk dicermati. Oke, kita masih bahas tentang median. Jadi jika datanya berkelompok, maka median dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Ini. Median sama dengan LB plus N bagi 2 dikurangi F cum kumulatif lebih kecil atau FKB. Jadi F cum lebih kecil ini frekuensi kumulatif sebelum atau di bawah median. Per F median, jadi F yang mengandung median. Ya, ini untuk data kelompok. Kali I, ya. I ini kalau ada interval, ya, panjang interval. Nah, ini penjelasannya. LB sama dengan lower boundary atau tepi bawah kelas median, ya. Kemudian N banyaknya observasi, ya. Jadi N banyaknya observasi adalah sampel yang akan kita ambil datanya. Kemudian F cum frekuensi kumulatif kurang dari kelas median, artinya di bawah atau sebelum median. Kemudian F median adalah frekuensi kelas median. Sementara I adalah interval kelas. Ya, ini contoh perhitungannya untuk median data berkelompok. Dari contoh nilai statistik sebagai berikut. Jadi yang kita buat contoh ini tab kolom 1 dan 2. Jadi interval 50 sampai 59 2, 60 sampai 69 13, 70 sampai 79 16, 80 sampai 897 dan seterusnya. Jadi sampel yang kita teliti adalah 50 orang. Nah, dari data ini akan kita buat kolom-kolom sesuai dengan rumus yang digunakan. Minimal rumus yang kita gunakan itu ada ini, ya. Jadi ada LB, ada N sudah ada, 2 sudah ada, F mediannya belum ada, F cum belum ada. Maka F cum ini harus kita buat untuk membuat kolom. Oke, kita bahas persatu. Pertama untuk XI, ini tidak dibuat nggak apa-apa, khusus untuk median, tapi dibuat juga nggak masalah. Jadi kolom XI adalah titik tengah atau midpoint, yaitu dari 50 ditambah 59 dibagi 2 hasilnya 54,5. Begitu juga ini dibagi 2 hasilnya 64,5 dan seterusnya. Nah, untuk frekuensi kumulatif, ya, dari bawah berarti kita akan memasukkan frekuensi kumulatif ini dimulai dari interval nilai yang kecil. Nah, dari interval ini yang paling bawah kan 50 sampai 59. Bukan letaknya, tapi nilainya, angkanya ini yang angka terkecil. Sementara 100 sampai 109 angka terbesar. Karena kumulatif dari bawah, maka kita ambil frekuensi di sini. Berapa frekuensinya yang ada di sini? 2. Kita tarik 2. Ya, 2 ditambah 13, 15. 15 tambah 16, 31. 31 tambah 7, 38. 38 tambah 7, 45. 45 tambah 5, 450. Ini yang kita ambil frekuensi kumulatif. Ya.
Kemudian lower boundary-nya ini akan kita bicara tentang ini lower limit-nya sebetulnya, lower limit-nya. Jadi kemudian lower limit-nya seperti ini 49,5, ini 59,5 dan seterusnya. Jadi yang di sini dikurang setengah semuanya. Kemudian fx ini sama dengan kita bicara tentang min, yaitu f kali x. Oke, pertama kali yang harus kita lakukan untuk mencari median adalah membatasi garis. Ya, garis yang saya beri warna ini adalah membatasi. Mengapa kita ambil batasan di sini? Ingat, untuk membatasi di sini kita lihat nilai totalnya, sampelnya 50. Kalau median kan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah berarti 50 dibagi 2. Artinya ada angka 25. Nah, angka 25 ini kita lihat di kumulatif. Angka mana yang mengandung angka 25? 2 tidak mengandung angka 25, 15 tidak mengandung angka 25, 31 mengandung angka 25, 38 juga mengandung. Tapi yang mengandung terdekat angka 25 adalah 31. Maka di sini akan kita buat garis median. Nah, kalau sudah kita lihat begitu, maka kita akan melihat nilai 16 ini nilai asli, frekuensi asli. Kemudian 15 ini frekuensi kumulatif dari bawah, karena di sebelum 31 adalah 15. Kemudian yang LB-nya adalah 69,5. Maka akan kita masukkan rumus. Nah, ini. Ya. Ya ini. Jadi 69,5 ditambah N per 2, N-nya kan 50 per 2 dikurang 15 tadi FKB-nya, kemudian frekuensi aslinya 16, I-nya 10. Nah, perhatikan 10 di sini. Kita lihat 50 sampai 60 adalah jaraknya 10. Jadi itu intervalnya. Ya, kita masukkan angkanya 10. Hasilnya 75,75. Nah, 75 ini adalah nilai median dari tabel yang sudah kita buat. Kemudian yang selanjutnya modus. Modus merupakan suatu nilai yang paling sering muncul atau nilai dengan frekuensi muncul terbesar. Ya. Jika data memiliki dua modus disebut bimodal. Jika data memiliki modus lebih dari 2 disebut dengan multimodal. Nah, ini. Nah, jika data berkelompok, modus dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Ini rumusnya. LB ya ditambah FA dibagi FA plus FB kali I. Di mana LB adalah tepi bawah kelas. Kemudian FA frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. FA frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. I adalah interval kelas. Oke, kita langsung contoh nih. Kita ambil contoh yang tadi ya. Nah, pertama kali yang kita lihat beri garis tengah-tengah adalah modus. Modus itu adalah nilai yang terbanyak ini. Dari sini yang terdapat, maka kita tarik garis lurus. Ya. Setelah itu kita lihat 16 ini disebut dengan frekuensi terbanyak. Ya. Kemudian FA adalah 16 dikurang 13, berarti 16-nya ini dikurang sebelumnya 3. Kemudian yang FB adalah kelas modus dikurangi sesudahnya adalah 7, berarti 9. Baru kita masukkan dalam rumus. Sudah kita temu ya. LB-nya mana? 69,5. Jadi kita masukkan saja. I-nya 10. Nah, kita masukkan. Nah, ya. 69,5 ditambah 3 per 3 tambah 9. Ini sebelum tadi. Kali 10 sama dengan 72. Jadi modusnya adalah 72. Oke, saya kira itu untuk pembahasan ukuran tendensi sentral. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada beberapa hal yang masih belum dipahami, bisa di komen ya, di share melalui video yang ditonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.